setiap musim dalam hidupku, kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya, kebahagiaan terbesar ku jadi anakmu. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji. Kau setia di sepanjang hidupku. Tiada kata yang dapat terucap saat rasakan kehadiranmu. Kau beri kesembuhan, kau beri kelepasan, kau beri kemenangan. Bersamamu di setiap musim dalam hidupku, kau terindah saat ku berjalan denganmu. Milikimu lebih dari segala-galanya, kebahagiaan terbesar ku jadi anakmu. Kaulah Tuhan yang tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang tak pernah lalai, selalu menepati janji. Kau setia di sepanjang hidupku. Tiada kata yang dapat Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri, salam kasih, salam damai, ya. Salam sejahtera. Kita lepaskan salam kita. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap
turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita di pagi ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa, amin. Mari kita siapkan hati kita mau bersekutu lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, kami mencintai Engkau Tuhan. Meninggikan nama-Mu, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Yesus,
nyatakan Engkau yang layak Tuhan. Engkau Allah yang besar. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Lebih lagi nyatakan sebab Engkau layak. Terima
kami ada berdiri di tempat ini Tuhan. Tapi semua Allah karena kasih karuniamu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan kami mau bersorak-sorai lebih lagi. Kami mau menyatakan Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami punya hati yang antusias, hati yang bersemangat Tuhan. Karena Engkau ajaib Tuhan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya percaya kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ada amin? Amin. Mari kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
ya, masih semangat Bapak Ibu? Yes. Masih ya. Saya mau tanya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan kita perlu cemas enggak? Bapak Ibu? Perlu cemas enggak Bapak Ibu? Enggak ya, amin ya. Kalau kita ikut Tuhan, kita enggak perlu cemas. Karena kita percaya Tuhan selalu menolong kita. Kasih tahu kanan kirimu, percaya mbak Tuhan ya. Percaya ya. Percaya ya Bapak Ibu ya. Kula amung percaya. Bisa lagu ini? Ora bakal. Amin. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng.
Silahkan duduk jemaat sekalian. Saya mau mengajak jemaat sekalian untuk memfokuskan pikiran kita, membuka hati kita. Kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
jadikan kami hamba yang selalu berkenan kepada Engkau. Ini kami Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sebab itu buka hati dan pengertian kami Tuhan, untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami pagi hari ini. Sehingga berita firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima, menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau bagi kami semua, dan kami siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja pagi ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Ya, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi Injil bagi dunia. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat pengertian kata saksi dalam kamus kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi itu artinya orang yang melihat dan mengetahui sendiri sebuah peristiwa atau kejadian. Biasanya kita mengerti atau mendengar kata saksi itu dalam sidang-sidang pengadilan. Ada sebuah perkara yang digelar dan biasanya dihadirkan saksi-saksi. Nah, saksi-saksi itu adalah orang-orang yang melihat, menyaksikan atau mendengar tentang peristiwa yang terjadi. Nah, biasanya para saksi itu diingatkan bahwa mereka ceritakan saja apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Tidak boleh memberi kesimpulan. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Misalnya dalam kasus pembunuhan, saksi dihadirkan. Orang itu meninggal karena ditusuk oleh pisau, senjata tajam, kira-kira begitu. Nah, saksi dihadirkan. Apa yang dia lihat ketika dia masuk ke ruangan itu, misalnya secara tidak sengaja, si A yang dituduh melakukan itu, dia dilihat sedang memegang pisau. Ya sudah, itu saja yang diceritakan. Ketika saya masuk situ, kata saksi misalnya, saya lihat si A itu dia sedang pegang pisau. Dan korban atau orang yang meninggal sedang tergeletak di situ. Tapi tidak boleh dikatakan begini, karena saya lihat dia pegang pisau, maka saya yakin dia yang membunuh. Oh, belum tentu. Dia hanya boleh menceritakan apa yang dia lihat. Pokoknya pengalaman yang dia lihat, bukan kesimpulan dari apa yang dilihat. Pengalaman yang dilihat, dia lihat sendiri. Nah, itu pengertian dari saksi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus sebelum naik ke surga, kalau kita melihat dalam bagian akhir kitab-kitab Injil dan bagian awal kitab Kisah Para Rasul, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan Kisah Para Rasul bagian pasal-pasal pertama, Yesus meninggalkan mandat, pesan serta tugas kepada murid-muridnya. Bukan karena murid-muridnya itu ya kurang kerjaan begitu kira-kira, bukan. Tetapi mereka terus diingatkan akan keyakinan mereka bahwa mereka masih tetap terhubung dengan gurunya, dengan Yesus. Meskipun Yesus sudah di surga, sudah kembali ke surga, tetapi melalui pesan, tugas dan mandat itulah mereka masih terhubung dengan Tuhan Yesus.
Bukan berarti ketika Yesus meninggalkan mereka, Yesus naik ke surga, mereka sudah, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi, sudah selesai. Nah, tugas yang diberikan kepada mereka untuk menunjukkan dan mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa mereka masih punya hubungan, masih punya sesuatu yang mengikat di antara mereka. Tentu saja Yesus bisa memenangkan dunia ini tanpa bantuan murid-muridnya. Tetapi dengan mandat yang diberikan dan diterima oleh murid-muridnya, itu mengingatkan kepada mereka bahwa guru mereka, atau saat itu sudah menjadi Tuhan mereka, memberikan sesuatu dan menganggap mereka bahwa bukan sekedar sahabat-sahabatnya Tuhan mereka atau guru mereka, tapi mereka justru merupakan satu komponen atau bagian yang penting dari rencana penyelamatan Tuhan bagi dunia ini. Kan Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka setiap orang akan diselamatkan bagi yang percaya. Nah, dalam rencana penyelamatan itu, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, tapi juga sebagai bagian penting yang melalui murid-muridnya dunia bisa diselamatkan. Nah, apa mandat yang diberikan kepada mereka? Ya, kita sudah baca tadi, yaitu bersaksi. Bersaksi bagi dunia ini. Sebetulnya menjadi saksi Kristus bagi murid-muridnya ini bisa dibilang sederhana. Tadi saya sudah katakan definisi dari bersaksi itu adalah cerita saja. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda rasakan, pengalaman bersama dengan Yesus. Sederhana saja karena mereka tidak perlu karang-karang cerita. Mereka tidak perlu mengarang cerita tentang Yesus karena Yesus mereka kenal betul. Selama 3,5 tahun mereka bersama dengan Tuhan. Melihat bagaimana Yesus mengajar. Melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bahkan mereka dilibatkan di dalamnya. Melihat bagaimana Yesus hidup. Bagaimana Yesus berkarya di dunia ini. Mereka adalah saksi. Mereka punya pengalaman. Karena mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus bagi mereka itu bukan sekedar tokoh yang mereka kagumi dan mereka cerita turun-temurun. Seperti ketika mereka bercerita atau memahami tentang Musa misalnya. Oh enggak. Mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Cukup ceritakan saja apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, dari apa yang Yesus sampaikan selama mereka bersama dengan Dia. Sehingga mereka tidak kesulitan sebetulnya. Dan nanti kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul mereka melakukan hal itu. Nah, kata saksi yang dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ini itu berasal dari bahasa Yunani, martus, ya. Nah, dari kata martus itu kita mendapat kata seperti marturia, kesaksian. Dan kita tahu bahwa marturia atau kesaksian itu merupakan salah satu pilar di dalam gereja. Nah, di dalam mereka bersaksi itu menceritakan bagaimana pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Bagaimana mereka dulu dan ketika dipanggil oleh Tuhan sebagai muridnya dan hidup bersama dengannya dan memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang mereka ceritakan, itu yang mereka saksikan. Dan di dalam mereka bersaksi itu Alkitab mengatakan Roh Kudus menyertai mereka dengan kuasa. Nah, kata kuasa yang dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani juga, dari kata dunamis. Nah, dari kata dunamis ini kita mendapat kata turunan seperti misalnya dinamit. Pernah dengar ya, dinamit itu bahan peledak ya untuk menghancurkan. Atau kita dapat kata dinamo, mesin atau alat pembangkit listrik. Apapun itu tujuannya adalah dunamis itu artinya kekuatan untuk mengubah atau menggerakkan. Dinamit itu gunung batu yang besar itu bisa dihancurkan dengan itu. Ada tenaga, ada kekuatan yang mengubahkan. Dinamo itu bisa menghasilkan tenaga listrik yang kemudian menggerakkan alat-alat listrik. Sehingga dunamis itu artinya kuasa, yang dalam bahasa Yunani dunamis itu kekuatan
untuk mengubahkan atau menggerakkan sesuatu. Nah, jadi dengan kuasa Roh Kudus itulah murid-murid itu bersaksi. Mereka tidak saja menceritakan bagaimana hidup mereka bersama dengan Tuhan, tapi kesaksian mereka disertai dengan kekuatan untuk mengubahkan orang. Karena kekuatan mereka bukan sekedar story mereka yang hebat, bukan sekedar cerita mereka yang memukau, bukan. Orang bertobat bukan karena itu, tetapi ada karena kuasa. Ada sesuatu yang menyertai cerita mereka, kisah mereka, sehingga orang yang mendengar kisah mereka itu bisa diubahkan, bisa digerakkan untuk kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagi murid-muridnya, bersaksi itu hal yang ringan, saya sudah katakan tadi. Sebab mengapa demikian? Karena yang pertama, mereka semua bisa. Mereka semua bisa. Cuma cerita kok. Ya, apa susahnya bercerita? Toh mereka punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka ketika Yesus mengatakan pada mereka untuk bersaksi bagi dunia ini, mereka tidak ada yang protes karena tugas yang diberikan pada mereka sebetulnya tugas yang ringan. Tugas yang mudah untuk dilakukan. Tugas yang bisa mereka kerjakan. Tugas yang tidak membutuhkan sebetulnya skill yang luar biasa, karena cuma cerita saja bahwa mereka setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup mereka diubahkan. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Itu saja yang disampaikan kepada mereka. Kemudian yang kedua, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka. Sehingga dalam mereka bersaksi menceritakan bagaimana hidup mereka diubahkan, ada sesuatu yang menyertai kesaksian mereka yang mengubah dunia, yang mengubah orang-orang yang mungkin tidak percaya, akhirnya menjadi percaya. Karena seperti saya katakan tadi bahwa orang itu percaya kepada Tuhan Yesus bukan sekedar karena cerita kita yang memukau. Bukan karena cerita kita itu yang begitu baik, susunan tata bahasanya, sehingga orang itu oh iya ya percaya kepada Yesus. Tidak sekedar itu, memang kita harus bercerita dengan baik. Tapi ada sesuatu yang membuat orang itu bisa mengerti karena ada kuasa Roh Kudus. Ada sesuatu yang membuat cerita yang disampaikan oleh murid-muridnya itu bukan cerita biasa. Bukan seperti kesaksian hidup, pengalaman, memang itu mungkin pengalaman sehari-hari. Tapi merupakan cerita yang punya pengaruh, punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan kemudian mengubah orang lain. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bersaksi itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah perkataan yang benar. Murid-murid itu menceritakan apa adanya. Mereka tidak menambah-nambahi, juga tidak mengurang-ngurangi. Mereka ngomong apa adanya, karena saksi itu seperti yang saya katakan tadi, dia cerita apa saja. Faktanya seperti ini, kenyataannya begini, yang saya lihat seperti ini, yang saya rasakan ya seperti ini. Mereka cerita tentang Yesus apa adanya, dan tema pada waktu itu biasanya adalah Yesus yang mati dan bangkit. Mereka cerita tentang Yesus. Mereka tidak perlu karang-karang, karena itu pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana hidup mereka diubahkan. Perkataan yang benar. Lalu yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah gaya hidup yang benar. Nah ini yang penting. Seringkali perkataan yang benar, kalau tidak didukung oleh gaya hidup yang benar, maka tidak punya dampak yang signifikan. Kita mungkin ngomongnya benar, tetapi bagaimana orang melihat dari apa yang kita katakan? Karena di bagian lain dalam surat perjanjian baru, Rasul Paulus berkata bahwa kamulah surat Kristus yang terbuka, yang dilihat, dibaca oleh semua orang. Yesus pun pernah mengatakan, kamu adalah garam dan terang. Jadi tidak sekedar kita ngomong yang benar tentang Tuhan, tapi apa yang kita omongkan itu terjadi, terjiwai dalam kehidupan kita. Nah itu yang dilihat orang pada murid-muridnya.
Mereka kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi ketika mereka memperkatakan kesaksian hidup mereka, orang boleh melihat dan orang boleh menilai bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Soal orang percaya apa tidak itu lain urusan. Yang paling penting adalah apa yang kita katakan itu adalah benar. Karena begini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, ya bertahun-tahun yang lalu, di dalam komunitas yang lain, saya mengenal seseorang yang kalau bersaksi, bercerita pengalaman hidupnya tentang Tuhan itu, waduh luar biasa hebatnya. Bagaimana dia ditolong oleh Tuhan sampai kepada hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, menunjukkan Tuhan itu begitu baik buat dia. Kadang-kadang kami itu iri, seolah-olah Tuhan itu milik pribadinya, hanya spesial untuk dia. Kadang-kadang kami iri, kok kenapa Tuhan dalam tanda petik ya tidak sebaik kepada dia daripada kami. Menunjukkan, wah luar itu biasa sekali Tuhan itu ya, mengasihi dia, menolong dia dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya adalah lah orang ini punya karakter yang kurang baik. Misalnya orangnya tidak disiplin. Kalau pelayanan seringkali tidak hadir dan tidak ada informasi. Nanti kalau ditanya memberi alasan yang macam-macam. Lalu kemudian kalau ngomong itu kurang bisa dipegang ucapannya. Janji bertemu nanti besok jam 10, belum tentu terjadi. Kehidupan karakternya itu tidak mendukung dari apa yang dia ceritakan. Tapi kalau bercerita, bersaksi, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya, bikin kami iri. Tapi tidak didukung dengan dengan gaya hidup yang benar. Nah, sementara murid-muridnya tidak demikian. Mereka cerita, Yesus hebat, sudah menolong saya, mengubahkan kehidupan saya. Dan kehidupan dari murid-muridnya mencerminkan apa yang mereka ceritakan atau saksikan itu. Bapak Ibu Saudara, bukankah perbuatan kita lebih keras suaranya daripada perkataan kita? Antara perbuatan dan perkataan itu merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Memang kita harus memperkatakan, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya melalui kehidupan saya, bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan mengubahkan saya ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Perkataan-perkataan yang hebat tentang Tuhan harus didukung oleh gaya hidup atau perbuatan kita yang benar, dari perkataan yang benar yang kita lakukan, yang kita katakan tentang Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang tidak mudah percaya dengan apa yang kita katakan kalau mereka melihat berbeda kenyataannya. Di dunia bisnis tahu itu, dunia periklanan tahu itu, bahwa ketika sebuah produk itu diberikan kepada masyarakat, mungkin diiklankan dengan hebat. Tapi ketika masyarakat itu menggunakan produk itu, apakah seperti atau sesuai dengan yang diiklankan apa tidak? Sia-sia sebuah perusahaan itu kemudian mendesain, merancang sebuah iklan yang spektakuler, yang begitu menarik. Tapi ternyata produk yang mereka iklankan itu tidak sebagus, tidak sehebat dengan apa experience atau pengalaman dari orang yang menggunakan produk itu. Ambil contoh saja misalnya, yang gampang, handphone. Dulu ketika Xiaomi itu baru muncul, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Di era itu HP-HP Android kan mahal. Ingat saya Samsung waktu itu. Ketika Xiaomi itu muncul dengan, saya ingat tipe pertamanya, varian pertamanya yang masuk Indonesia itulah Redmi 1S. Harganya separuh dari Samsung yang dengan fitur yang sama. Ketika dia launching,
Dia tidak launching pakai iklan di televisi. Sudah coba perhatikan, pernah nggak lihat iklan Xiaomi di televisi? Setahu saya tidak pernah ada. Ya paling iklan ya di media sosial, di YouTube yang gratis-gratis. Tapi dia tidak pernah membayar iklan yang mahal-mahal. Ketika dia muncul pertama kali, tema yang diusung adalah murah tetapi tidak murahan. Nah pada waktu itu ada HP Android dengan merek, tidak usah sebutkan lah. Memang murah tetapi murahan. Harganya memang murah tapi fitur-fitur kameranya jelek, tidak punya kualitas suara yang baik. Pokoknya murah lah, memang dia segitu harganya. Nah ketika Xiaomi itu muncul dengan harga yang murah, separuh dari HP sebelah dengan fitur yang sama, mungkin tidak sama persis ya, katakan saja 90% sama. Tapi konsumen itu mendapat manfaat yang luar biasa. Sehingga hari ini kita sudah tahu kualitasnya apa. Sekarang sudah banyak tentu yang mengikuti jejaknya. Tapi ketika dia muncul, orang ramai-ramai membelinya. Dan dia tidak perlu iklan hebat-hebat. Orang yang pernah menggunakannya akan cerita kepada temannya, saya beli handphone ini loh, murah ini loh, coba aja. Dan kita semua tahu setelahnya ceritanya bagaimana. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan. Saya dan saudara punya banyak pengalaman ditolong oleh Tuhan. Apa ceritamu untuk kau bagi dunia? Bagaimana hidupmu diubahkan? Bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan? Saya tidak percaya bahwa orang tidak punya cerita, tidak punya pengalaman, tidak punya kesaksian bagaimana hidupnya ditolong oleh Tuhan. Justru barangkali banyak, saking banyaknya sehingga kita bingung untuk menceritakan yang mana. Kalau kita mungkin jarang bercerita, jarang bersaksi, bukan karena kita tidak punya bahan cerita. Saya sangat percaya kita punya banyak bahan cerita. Bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ceritakan itu kepada dunia. Kemana mereka, murid-murid disuruh bersaksi? Ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama dan terutama adalah Yerusalem. Kamu yang menjadi saksi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang pertama di Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Dan Yerusalem itu gambaran apa? Sebab di Yerusalemlah kemungkinan besar tinggal sebagian besar keluarga handai taulan dari murid-muridnya. Mereka disuruh bersaksi kepada keluarga mereka. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada keluarga. Entah keluarga dekat, entah keluarga jauh. Entah dalam lingkaran dalam atau lingkaran luar sedikit. Yang masih dalam keluarga. Murid-murid disuruh bersaksi. Disuruh cerita bagaimana kebaikan Tuhan bagi keluarga mereka. Bagi orang-orang terdekat mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau bukan kita yang memenangkan keluarga kita, lalu siapa? Apakah tidak terlalu berlebihan kalau kita mengharapkan orang lainlah yang bersaksi, yang menceritakan Yesus kepada keluarga kita, kepada orang tua saudara yang barangkali belum kenal Tuhan Yesus? Apakah tidak terlalu berlebihan kalau kita berharap orang lain yang datang untuk bercerita berita keselamatan kepada keluarga-keluarga kita? Justru kitalah sebagai duta, sebagai saksi yang bisa menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana ketika Tuhan mengubah kehidupan saya. Itu yang kita ceritakan kepada keluarga kita. Keluarga kita kan yang paling tahu kita. Mereka kan yang paling tahu latar belakang hidup kita. Mereka lah yang paling bisa mengenali kita, hidup kita yang berubah seperti apa. Kan mereka yang paling tahu. Lalu yang kedua, kemana mereka disuruh bersaksi? Yang kedua, Yudea. Apa itu Yudea? Dan kenapa Yudea? Yudea adalah atau Yahudi, itu adalah orang-orang sebangsanya, bukan keluarga mereka, sanak famili mereka, tapi orang-orang sebangsanya. Pada waktu itu, orang-orang sebangsanya sedang menanti-nantikan Mesias. Pengharapan nasional mereka, datangnya Mesias untuk membebaskan mereka
selain membebaskan mereka dari perbudakan Romawi, juga menciptakan shalom atau sejahtera bagi bangsanya. Murid-murid disuruh untuk beritakan, sobat, teman-teman, saudara-saudara, yang kita tunggu-tunggu itu sudah datang. Yesus yang adalah janji, yang adalah Mesias itu sudah datang. Maka ketika mereka memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus kepada orang sebangsanya, ya beritanya itu Mesias yang dijanjikan. Itu pokok pemberitaan mereka, bahwa apa yang kita tunggu-tunggu, yang dijanjikan Allah kepada kita, yang dijanjikan kepada kita, yang kita tunggu selama bergenerasi-generasi, sudah. Intinya adalah bahwa mereka menghadirkan kebutuhan bangsanya. Pada waktu mereka butuh jawaban tentang Mesias, yang merupakan pengharapan nasional mereka. Dan murid-muridnya ditantang untuk menghadirkan, menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mungkin berbeda dengan kita tidak butuh pengharapan Mesias, kita bukan orang Yahudi. Kepada kita orang Indonesia tidak ada janji Mesias. Tetapi kita tahu bahwa gereja hadir atau kita hadir untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang-orang Yahudi, mereka butuhnya Mesias yang merupakan pengharapan bagi mereka. Nah, mungkin orang sekitar kita tidak butuh itu. Mereka butuhnya yang lain. Tapi kita sebagai orang yang percaya, bertanggung jawab untuk menjawab dan menghadirkan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kebutuhan mereka adalah kurang kasih, kurang kepedulian. Mungkin kebutuhan orang-orang sekitar kita adalah hal-hal yang lain. Nah, gereja, kalau saya bicara gereja itu berarti orang percaya, saya dan saudara mempunyai tugas untuk menghadirkan itu kepada orang-orang. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur gereja kita secara organisasi sudah terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Baru-baru ini saudara-saudara kita yang ada di Demak, Karanganyar mengalami banjir. Ya, puji Tuhan sudah semakin surut, meskipun masih beberapa daerah tergenang. Dan kita ambil bagian membantu mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Memberi bantuan sosial kepada mereka. Dan komunitas sepeda saya ikut juga ambil bagian untuk membantu yang bisa kita lakukan. Kita datang tidak bawa nama gereja, tapi kita sebagai humanisme, sebagai rasa kemanusiaan, kita membantu mereka. Nah, syukur-syukur mereka tahu dari gereja. Tapi itu sebagai tanggung jawab sosial kita untuk membantu menjawab kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kemana mereka disuruh bersaksi? Samaria. Apa itu Samaria? Penduduk Samaria pada waktu itu adalah campuran antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Dan orang Yahudi itu sangat dilarang kawin campur. Maka orang-orang Samaria itu dianggap orang kafir. Padahal itu masih separuh Yahudi itu, sebagian besar. Mereka masih mengenal Taurat. Saudara bisa ingat bagaimana Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus berbicara tentang Taurat, hukum Taurat, sejarah Israel, kan perempuannya kan tahu persis itu. Tetapi mereka dianggap bukan orang Yahudi, orang lain, bangsa lain, orang kafir. Dan kesanalah orang-orang itu atau murid-muridnya disuruh untuk bersaksi, membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain. Memberitakan bahwa mereka juga ada dalam anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yerusalem, Yudea, Samaria merupakan lingkup kesaksian orang-orang percaya. Kita terpanggil untuk menjadi saksi bagi dunia. Timbul pertanyaan, apakah tidak ada tantangan dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi kepada dunia, baik di Yerusalem, keluarga kita, Yudea, orang-orang sekitar kita, Samaria, apalagi orang lain? Apakah tidak ada tantangan? Oh, jelas ada. Bapak Ibu bisa melihat dalam kisah para rasul, tentu saja ada. Bahkan murid-muridnya ada yang membayar dengan nyawanya.
Nah, kata martus tadi yang diterjemahkan menjadi saksi tadi, dari kata martus itu kita mendapat kata martir. Martir sering diartikan sebagai mati syahid. Namun sesungguhnya martir itu artinya adalah orang yang mempertahankan kesaksian mereka dan tidak mau mengubah kesaksian tersebut meskipun harus kehilangan nyawanya. Pada waktu itu murid-muridnya ketika mulai ada penghambatan, ketika Injil berkembang banyak orang percaya kepada Tuhan dan mulai timbul penghambatan. Murid-murid itu kemudian mereka harus mengubah, dipaksa mengubah kesaksiannya. Kan berita mereka cuma satu, Yesus Mesias, Yesus bangkit, udah itu aja. Mereka dipaksa untuk mengubah kesaksian mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka mempertahankan lawang yang saya lihat, saya rasakan, saya alami. Mereka mempertahankan iman mereka bahwa Yesus yang mereka yakini ya memang seperti itu, menolong saya dan lain sebagainya. Maka dari kata itulah kita muncul kata martir. Itu orang yang mempertahankan kesaksian mereka meskipun mereka harus kehilangan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, murid-muridnya telah mengerjakan mandat itu dengan baik. Sejarah gereja telah membuktikannya. Sekarang bagaimana dengan kita? Sebagai murid-muridnya juga, sebagai orang-orang yang percaya, bukankah kita juga lah murid-muridnya? Apakah kita seperti murid-murid yang pertama yang dengan penuh semangat bersaksi? Meskipun tahu bahwa ada resiko yang akan diterima. Tapi bukankah mereka yakin bahwa ada kuasa yang menyertai mereka? Ada Roh Kudus yang memberi mereka kekuatan yang menyertai mereka. Sehingga mereka tahu bahwa ada tantangan. Bahkan setelah ada penganiayaan, penindasan, tidak menyurutkan semangat dari murid-muridnya untuk bersaksi, menceritakan tentang Yesus. Tahu persis ada tantangan. Karena di mana pemberitaan Injil itu ada, pasti ada tantangan. Tapi karena kuasa Roh Kudus menyertai mereka, sehingga membuat murid-muridnya tidak surut, tidak undur, pokoknya beritakan saja. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita merasa bahwa bersaksi itu jangan-jangan tugas yang berat? Kalau mau dipikir ya apa yang berat? Cuma cerita kok. Di tempat kita kerja, di komunitas di mana kita ada, kan cuma suruh cerita. Bagaimana hidupmu diubahkan, bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana kita melewati COVID-19 ini dan kita masih ada sampai hari ini. Bagaimana ketika COVID-19 bisnis kebanyakan orang bahkan banyak yang kolaps, tapi saudara masih bisa eksis sampai hari ini. Kalau dicerita, kenapa kok kita berbisnis yang sama, pelanggannya sama, yang teman saya bisa kolaps, saya enggak. Itu tidak ada penjelasan logika sebenarnya, kecuali satu, Tuhan menolong saudara. Kita punya banyak cerita kok. Dan di luar sana ada begitu banyak orang yang sebetulnya sangat menantikan bagaimana kisah kehidupan kita dibagikan mereka. Kehidupan yang diubahkan maksud saya, dibagikan dengan mereka. Di luar sana ada begitu banyak orang dengan pergumulan yang sama, yang membutuhkan keterlibatan saya dan saudara. Atau mungkin kita merasa, saya nggak punya pengalaman Pak. Apalagi pengalaman yang kita anggap spektakuler. Kita kadang-kali punya anggapan, kalau bersaksi itu mesti punya pengalaman yang hebat-hebat. Saya divonis kanker lalu kemudian sembuh, kira-kira begitulah. Usaha saya bangkrut total, tiba-tiba bangkit lagi. Pokoknya yang gitu-begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan murid-murid Tuhan Yesus, rata-rata mereka tidak punya pengalaman spektakuler. Mana? Sebagian besar saya yakin tidak ada. Misalnya ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yang saya tahu tidak ada muridnya yang bekas orang lumpuh. Siapa di antara 12 yang bekas orang lumpuh? Yesus menyembuhkan orang kusta.
Siapa muridnya yang bekas orang kusta? Atau Yesus membangkitkan orang mati? Kan di Alkitab ada ceritanya. Tapi siapa di antara murid-muridnya yang bekas orang mati? Siapa yang 12 itu yang bekas orang mati? Tidak ada. Yesus membangkit orang mati, Lazarus misalnya, anak muda di Nain, lalu kemudian anak Yairus, dan lain sebagainya. Tetapi murid-muridnya tidak punya pengalaman itu sebetulnya. Kalau kita mau lihat kehidupan murid-muridnya, itu sebenarnya orang biasa-biasa saja. Tidak punya pengalaman-pengalaman yang kita anggap spektakuler gitu. Tapi yang pasti kehidupan mereka itu berubah setelah bertemu dengan Tuhan. Kehidupan mereka berubah setelah mereka percaya dengan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat kehidupan mereka, sampai Yesus mati pun mereka banyak yang tidak mengerti. Dari mana kita mengatakan demikian? Ketika Yesus mau mati, kan Yesus berkali-kali bilang, bahkan berkali-kali memberikan perumpamaan. Nanti 3 hari kemudian saya akan bangkit. Ya, gampangnya begitu. Tapi ketika kebangkitannya sudah hampir tiba, kan tidak satupun murid-muridnya yang datang ke kubur untuk menyambut kebangkitannya. Tidak ada. Yang ada adalah perempuan-perempuan yang itu pun tujuannya untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Petrus yang pemberani tidak datang ke sana. Mereka tidak ngerti juga itu. Sebab kalau mereka memahami dengan benar, harusnya Petrus katakan kepala rombongannya, teman-teman, kan guru kita bilang dia mau bangkit pada hari yang ketiga. Ayo kita datang sambut dia dengan penuh kemenangan. Biar dunia tahu, ini loh kalian sudah membunuh dia, tapi bangkit pada hari yang 3. Dan semua sudah dia bilang duluan. Kan tidak ada ceritanya begitu. Mereka semua bersembunyi. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri, Alkitab mengatakan mereka berkumpul di sebuah tempat, pintu-pintu terkunci. Kenapa? Takut. Tapi begitu mereka melihat bukti nyata, Yesus bangkit, mereka yang tadinya takut, sekarang tidak takut lagi. Mereka yang tadinya tidak mengerti, sekarang mengerti. Mereka yang tadinya tidak berani, sekarang jadi berani. Beritakan Injil. Bahkan mereka harus mempertahankan kesaksian mereka sampai kehilangan nyawanya. Karena marturia atau kesaksian adalah salah satu tiang atau pilar di gereja. Maka kalau gereja atau orang-orang Kristen tidak bersaksi, itu sama dengan tiangnya tidak kokoh. Gereja orang Kristen bersaksi, itu yang membuat gereja bertumbuh. Karena tidak perlu kita harus lumpuh dulu baru bersaksi. Tidak perlu kita kena kusta dulu baru bersaksi. Bahkan tidak perlu kita mati dulu, bangkit baru bersaksi. Ceritakan saja kepada komunitasmu. Saya percaya bahwa di tengah-tengah keluarga kita masih ada yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus. Pernahkah kita berinisiatif untuk bercerita kepada mereka? Kalau kita tidak berani, jangan lupa Alkitab menjamin Roh Kudus menyertai kita dengan kuasa. Mungkin kita tidak disertai dengan kuasa membuat mujizat, tapi kuasa untuk mengubah orang. Sehingga kesaksian kita yang disertai dengan kuasa tadi itu membuat orang mengerti. Bagaimana orang bisa terima Yesus kalau dia tidak pernah mendengar pemberitaan tentang Injil? Bagaimana orang bisa terima Yesus kalau dia tidak pernah diajak untuk percaya kepadanya? Dan bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak melihat kehidupan yang diubahkan dari orang-orang di sekitarnya? Tugas siapa itu? Bukan tugas gereja lain, tapi tugas saya dan saudara. Keluarga kita masing-masing paling tidak menjadi sasaran kita untuk kita menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Salah satu contohnya, saya akan bacakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Bagaimana dampak dari kehidupan orang-orang percaya setelah mereka diselamatkan. Kisah Rasul 2, 41 dan seterusnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama.
Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan ini klimaksnya. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ternyata membawa jiwa kepada Tuhan tidak terlalu sulit. Meskipun memang tantangannya besar. Cukup dengan perkataan yang benar dan cara hidup kita yang benar, maka dunia dapat dimenangkan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang singer dan choir untuk membantu saya nyanyi. Kita naikkan pujian, Yesus Kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Yesus Kau kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita yang telah diselamatkan, menerima anugerah Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan, mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maukah kita menyaksikan itu kepada orang-orang, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di komunitas kita, supaya pun mereka mengalami hal yang sama.
Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Oh, kalau ku hidup kita bersama dengan Tuhan menjadi modal buat kita untuk menyaksikan sebetulnya mereka pun membutuhkan hal itu. Bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita, memberkati kita, menyertai kita. Di luar sana ada begitu banyak orang yang ingin mengalami hal yang sama. Dan melalui kesaksian hidup kita, cara hidup kita, dunia boleh mengenal Tuhan. Dunia boleh mengenal kebenaran Injil dan boleh percaya kepadanya. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup. Tadi panitia akan memimpin kita di dalam Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pagi ini Tuhan. Firman yang telah memberkati kami, firman yang telah menguatkan kami dan mengingatkan kami kembali bahwa Engkau telah memilih kami Tuhan untuk menjadi murid-Mu, untuk menjadi saksi-saksi-Mu bagi dunia ini Tuhan. Untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Wahai Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan memampukan kami Tuhan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, jiwa-jiwa di sekitar kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berikan kami hikmat keberanian Tuhan, sehingga melalui kesaksian kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami melalui kehidupan kami. Dan kiranya firman ini Tuhan, Engkau meteraikan ke dalam hati kami, setiap kami yang telah mendengarnya Tuhan, sehingga firman ini dapat menjadi pedoman hidup kami Tuhan, dalam kami melangkah menuju jalan keselamatan-Mu. Terima kasih Yesus. Doa dan ucapan syukur kami ya dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa yang saya tekankan dalam warta, namun sebelum saya bacakan, kami akan menyambut apabila Bapak Ibu Saudara yang pada hari ini baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di tempat ini, dimohon bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini bisa berdiri. Nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Ada di depan. Ya, selamat datang. Saya tekankan di warta jemaat, berita kelahiran, telah lahir dengan anugerah Tuhan anak Solana Galenia pribadi
putri pertama, anak pertama dari Bapak Yosua Surya Pribadi dan Ibu Intan Cahya Pratama Wijaya. Lahir di Rumah Sakit Miriam tanggal 12 Februari 2024 yang beralamat di Perum Wijaya Royal Resident. Kami menyampaikan selamat atas kelahiran putri pertama Bapak Ibu Yosua Surya. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kemudian bimbingan pranikah. Bagi jemaat yang merencanakan menikah di tahun 2024, diharapkan segera menghubungi Bapak Pendeta Mingus Minarto untuk selanjutnya akan diberikan penjelasan dan pengarahan serta dapat mengikuti bimbingan pranikah. Mohon dapat diperhatikan dengan serius agar dapat menempuh semua prosedur dan persyaratan pernikahan sehingga dapat dilayani dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Info yang tidak kalah penting untuk paduan suara. Latihan paduan suara Mazmur Bakti diadakan Senin tanggal 19 Februari 2024 jam 6 sore di ruang lantai 2. Mohon, betul ya? Oh, lantai 1, lantai serbaguna. Mohon kehadiran seluruh anggota paduan suara Mazmur Bakti Giyaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu untuk Beston Pagi Raya Keluarga. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Beston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai jam 5.45 menit di Gereja Kudus, ruang serbaguna lantai 1. Lalu sumbangan untuk korban banjir. Gereja Isa Masih Kudus telah terlibat dalam pelayanan diakonia untuk korban bencana banjir di Karanganyar, seperti yang disampaikan Pak Ferdi tadi ya, di mana bantuan telah diserahkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di wilayah Koramil 01 Kota. Yang terakhir, baptisan air. Diberitahukan kepada jemaat bahwa untuk baptisan air periode pertama tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024. Katekisasi sudah dimulai hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dan hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 jam 5 sore bertempat di ruang serbaguna. Berikutnya akan diadakan setiap Selasa dan Kamis pukul 5 sore. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto berwarna 3x4 3 lembar dan 3x3 1 lembar kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat gereja. Bagi yang rindu dibaptis, harap maklum, Tuhan Yesus memberkati. Warta yang lain bisa Bapak Ibu simak di warta yang cetak yang sudah dikirimkan di grup masing-masing. Sekarang bagi yang berulang tahun di hari Senin kemarin sampai hari ini, kalau ada yang berulang tahun silahkan untuk bangkit berdiri. Iya, di atas 1, di bawah. Oh, ada juga. Baik, setelah terima souvenir bisa duduk kembali. Nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Oh iya, Pak Unarjo, iya. Ternyata Pak Majelis juga ada yang ulang tahun. Baik, silakan Pak Minggus untuk berdoa. Puji Tuhan. Selamat untuk yang berulang tahun ya. Tuhan
memberkati kita semua. Kita sudah menyelesaikan ibadah raya yang pertama ini. Lanjutkan ibadah kita di hari-hari selanjutnya. Jangan lupa seperti khotbah tadi, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksinya, beritakan Injil melalui kata-kata dan perbuatan, tentu dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Engkau telah menyelamatkan kami dengan kuasa Injil-Mu. Engkau telah menjamin kehidupan kami, baik di dalam dunia ini maupun di hidup yang selanjutnya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga ada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Engkau memberi rahmat kepada mereka, panjang umur, kesehatan, rezeki, dan jadikanlah mereka murid-murid Kristus yang semakin bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kami berdoa juga untuk sidang jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Engkau memberkati mereka satu persatu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang lansia, yang sudah lanjut usia dan harus bergumul dengan kerapuhan tubuh, keringkihan raga. Kami berdoa supaya Engkau menguatkan mereka senantiasa dan memberi penghiburan oleh karya Roh Kudus di dalam hati mereka. Kepada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul sakit penyakit, yang sampai saat ini mungkin belum ada titik terangnya, Tuhan kuatkanlah mereka, berilah penghiburan dan kekuatan, dan juga adakanlah mujizat-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat yang sedang punya pergumulan mengenai karir, pekerjaan, dunia perdagangan, mengenai bagaimana mengembangkan masa depan. Kami berdoa supaya Tuhan memberi mereka kreativitas, memberi mereka inovasi-inovasi yang baru, memberi mereka kekuatan untuk semakin berhikmat dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur untuk pemilu yang sudah berlangsung dengan aman, adil, damai, jujur. Walaupun memang ada beberapa kelemahan-kelemahan di sana sini, tapi kami bersyukur bahwa Engkau menjaga bangsa yang besar ini. Kami berdoa untuk pemimpin yang terpilih. Tuhan sertai, Tuhan beri hikmat, beri kejujuran, beri integritas, kredibilitas di dalam hidup mereka, supaya mereka lurus hidupnya dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum negara dan hukum-hukum Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu sekali lagi di dalam kasih-Mu dan anugerah-Mu. Engkau memberikan rahmat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, bersuara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan ke atas, dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang agung. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.